Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua sobat kategori media? Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang pengalaman membeli, kemudian mengaktifasi, yang selanjutnya mengkonfigurasi modem yang dipergunakan untuk koneksi ke DVR CCTV ya. Nah, mungkin ada sobat kategori media yang masih asing dengan istilah modem orbit ya. Ternyata modem orbit ini ya setelah kami pakai ya setidaknya ada dua unit yang sudah kita beli, yaitu Style 2 dan juga Z1. Nah, yang versi terbaru yang kami beli barusan itu Z1 ya. Z1 seperti ini tampilannya. Ini gambar yang pas saya ambil pas saat pemasangan orbit Z1 ya di salah satu penginapan di Kota Palembang. Tampilannya seperti ini ya. Harganya itu terakhir saya beli 2 hari yang lalu itu Rp609.000 ya. Nah, perlu sobat kategori media ketahui ya, untuk pembelian modem jenis Orbit ini itu untuk di Palembang itu hanya dilayani di gedung Telkom Sudirman yang berseberangan dengan Rumah Sakit Husin ya. Nah, di situ ya. Kalau kita karena di sana stoknya ready ya dan memang lebih difungsikan untuk melayani salah satunya eh, apa pembelian ataupun juga segala hal terkait Orbit ini. Nah, keunggulan dari Orbit ini dia punya koneksi Ethernet satu ya, jadi memungkinkan dia untuk terkoneksi dengan DVR ya. Jadi dengan koneksi DVR ke modem ini, maka otomatis DVR akan punya koneksi internet ya. Nah, sehingga kita bisa akses CCTV tersebut, kita bisa live view ya istilahnya via handphone. Nah, di kesempatan sore kali ini saya sedikit berbagi tips ya atau pengalaman ya terkait pengalaman menggunakan modem Orbit ini. Oke, proses pertama ya yang saya lakukan saat pembelian modem Orbit ini ya saya langsung mendatangin ke kantor Telkom yang di Sudirman tersebut dan mengambil kolom antrian ya. Nanti kita akan diarahkan oleh customer service untuk melakukan proses pembelian modem Orbit ini. Nah, ya. Nanti di sana juga akan disediakan banyak sekali pilihan modem ya, modem Orbit keluaran-keluaran terbaru ya dengan spesifikasi masing-masing dan dengan range harga yang juga masing-masing. Nah, untuk informasi saja yang Orbit Z1 ini termasuk yang kelas bawah ya atau istilahnya itu dengan harga yang lumayan ya, yang sesuai dengan kantong ya karena dia harganya itu kisarannya itu antara 609 atau 650 ribuan lah ya. Nah, untuk versi atau mengupgrade ke modem yang jenis lain juga masih ada ya, sangat banyak pilihannya. Seperti ini saya lihat ini ada di brosurnya ini juga sudah ada keluaran Orbit Style H1 ya. Bedanya ini kalau di sini tertulis ada 4 colokan LAN Ethernet ya di sini ya.
Kalau yang Z1 yang saya pasang, yang saya review juga hari ini cuma satu Ethernet. Nah, oke, saya ini kebetulan saya pas ke lokasi kemarin saya ambil beberapa flyers ya, karena menurut saya sangat sangat informatif ya di sini. Jadi kita bisa mengupdate sedikit pengetahuan tentang produk Orbit ataupun produk-produk unggulan dari Telkomsel. Nah, nah, ya ini di sini tertulis ya, Orbit gratis 150 GB ya. Ya memang benar ya, selama 6 bulan modem Orbit Z1 yang saya beli untuk keperluan kantor ini itu memang free 150 GB yang selama 6 bulan, yang dibagi kuotanya itu masing-masing per bulan 25 GB. Nah, catatan dari customer service itu di bulan kedua nanti ya, jangan sampai kita tidak mengisi atau men-top up paket data untuk modem Orbit yang kita beli. Meskipun memang benar ada jatah 25 GB, tapi ini perlu istilahnya perlu dipancing dengan pembelian atau top up paket baru yang untuk Orbit tersebut. Nah, nanti setelah kita top up, free yang kuota tadi akan langsung menyusul terakumulasi dengan paket yang baru kita beli ya. Oke, nah ini yang saya beli kemarin ya, ini boxnya. Ini saya juga sempat lagi unboxing dari modem ini ya, karena beragam kesibukan ya. Jadi saya menghimbau untuk semua sobat kategori media ataupun yang saat ini kebingungan untuk men-setting Orbit tipe Star Z1 ini, langsung saja diisi di kolom komentar atau di WhatsApp langsung ke saya pribadi. Insya Allah nanti akan saya bantu konsultasi ya. Saya akan berikan solusi-solusinya ya. Karena kebetulan beberapa hari saya pakai ini ya, memang saya sempat utak-atik modem ini, jadi sedikit banyak saya tahu lah untuk yang untuk konfigurasinya ya. Jadi sangat bisa insya Allah bisa membantu kendala yang sobat hadapi saat ini. Oke ya. Nah, beberapa step yang saya lakukan itu sempat saya screenshot ya, nanti saya perlihatkan di video live kali ini ya. Jadi langsung saja nanti diisi di kolom komentar ya, atau di chat ya, apabila ada kendala yang atau pertanyaan ya yang pengen istilahnya itu dibantu. Nah, nanti insya Allah saya akan baca semua komen dan akan saya balas ya semampu saya untuk solusi penanganannya atas troubleshooting modem Orbit yang saat ini Anda pakai ya. Oke, langkah pertama setelah kita membeli ya, kalau kita membeli, maka kita wajib mengkonfigurasi atau mengaktifasi dari modem Orbit itu sendiri. Nah, perlu diingat ya, dulu sekalian, untuk proses pembelian modem Orbit ini maka harus dipersiapkan satu nomor handphone aktif ya, dan email aktif ya, karena nanti ada kode OTP yang akan dikirimkan ya. Yang ketiga itu kita juga harus membawa KTP ya. Yang keempat kita harus juga bawa kartu keluarga. Nah, jadi 4 ini wajib dibawa dulu. Nah, yang satunya lagi yang wajib juga sebenarnya duitnya ya. Nah, jadi kita juga disiapin budget uang yang siap untuk kita melakukan pembayaran. Nah, kalau yang saya kemarin itu di Telkom Sudirman, itu proses pembayarannya itu via virtual account. Jadi saya transfer lewat ATM mobile ya. Nah, jadi kalau tidak salah itu memang tidak dibolehkan ya, atau tidak dianjurkan untuk cash. Nah, ini boxnya ya. Nah, ini sedikit dokumentasi saat unboxing kemarin ya, karena kebetulan ini proses aktivasinya ini sempat terkendala ya. Ternyata kendalanya ada di handphone saya ya. Jadi sebenarnya itu proses aktivasi ya modem, setelah kita melakukan proses pembayaran, setelah kita klik tombol aktivasi, sebenarnya itu tinggal next saja ya.
teksi normalnya seperti itu. Nah, untuk lebih gampangnya lagi, sebenarnya di websitenya Orbit itu ada video tentang panduan step by step untuk mengaktifasi dan untuk mengkoneksikan modem yang kita beli ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah saya download ya videonya, mungkin saja akan sangat membantu. Nah, mohon sediakan sedikit waktu ya untuk sedikit cara setup telepon saya Orbit ini ya. Tinggal kita nyalakan, terus kita masukkan nick dan juga kartu keluarga kita, nanti akan proses loading seperti ini ya. Cepat ini prosesnya, kecuali kalau misalnya ada kendala ya, tidak secepat yang ada di tampilan ini, berarti ada kendala di sini. Nah, solusinya langsung saja ke Telkom tadi ya, minta bantuan dari customer service-nya ya. Nah, karena nanti akan dibantu proses registrasi, proses aktivasi, sehingga kita hanya tinggal login saja. Nah, itu sangat gampang untuk login. Saya sempat istilahnya itu mungkin saya cuma sampai di sini dulu ya, sampai video ini tuntas. Nanti insya Allah saya akan lanjutkan di rumah ya, karena kebetulan ini jam pulang, sudah jam pulang ya, atau mau tutup ya. Oke, ini ya. Jadi ini di live ini baru sampai tahap proses membeli modem dan juga meng-setup atau mengaktifasi. Nanti kita akan lanjut lagi ya, istilahnya tahap 2-nya atau part 2-nya itu seputar pengaturan dari Orbitnya ini, terus aplikasi yang harus kita install untuk koneksi ke DVR sehingga dia bisa live view ya, sehingga kita bisa mengakses kamera CCTV itu di handphone kita. Tampilannya seperti ini ya. Jadi saya juga minta maaf ya untuk semua dulu kalau terjedah dulu ya video live-nya kali ini. Saya sepulang ke rumah nanti, mungkin setelah habis sholat tarawih, saya akan lanjut lagi live ini karena sangat banyak sekali sobat kategori media atau juga teman-teman yang mengalami kendala ya saat proses aktivasi ataupun proses setup dari Orbit ini. Padahal modem Orbit ini merupakan solusi yang sangat efektif untuk kebutuhan internet kita, karena dia bisa terkoneksi ke 32 device langsung ya, 32 handphone. Jadi kita cukup beli satu saja modem Orbit, maka dia bisa dinikmati oleh seluruh keluarga kita tercinta di rumah ya. Dan dia juga memiliki mobilitas ya, karena sifatnya mobile, jadi dia bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi sangat efektif dan efisien dan juga murah, karena setelah kita beli modemnya ini, nanti untuk pengisian selanjutnya kita cukup beli paket-paket yang tersedia, mulai dari yang 50.000 sebulan sampai dengan yang 1 juta sebulan ya. Jadi tinggal sesuai kebutuhan dan kedalaman kocek khususnya ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.